Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamar Nugraha, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja SMP Negeri 2 Depok, Kabupaten Cirebon. Demonstrasi kontraktual modul 1.3A6 model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Terima kasih untuk fasilitator saya, Ibu Nur Hayati, dan pengajar praktik Ibu Siti Jaitun yang telah membimbing saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Tujuan pembelajaran khusus CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan-perubahannya. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA. Konsep IA pertama kali diperkenalkan oleh David Coverdale. IA merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan manajemen perubahan yang berbasis perubahan bersifat kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. IA dalam implementasinya dimulai dengan menggali hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya. Keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau organisasi. Bagja. Bagja merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. B. Buat pernyataan, define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. J. Jabarkan rencana, design. A. Atur eksekusi, deliver. Dan untuk visi saya di sini meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika. Saya membuat Canva Bagja Prakarsa Perubahan, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika. Di sini buat pertanyaan utama. Ada poin-poin yang harus kita utamakan dulu. Kita harus membuat pertanyaan yang sudah sesuai di Bagja. Untuk pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika? Selanjutnya, kita membuat tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Melaksanakan asesmen pengetahuan kognitif untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Mengajak rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika. Memberikan latihan praktek dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, ambil pelajaran atau discover. Untuk pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika? Aktivitas apa saja yang menurut peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran informatika? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika? Kekuatan apa yang sudah saya miliki yang dapat membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik memahami pembelajaran informatika? Nah, itu untuk pertanyaannya. Di sini tindakan penyelidikan. Yang pertama, wawancara dengan guru atau praktisi pendidikan yang sudah berhasil dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran informatika. Melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan metode tutor teman sebaya. Membaca beberapa literatur tentang cara mudah belajar informatika. Membuat daftar model yang sudah saya miliki sebagai guru informatika. Gali mimpi, dream.
Untuk pertanyaannya, apakah kemampuan-kemampuan baru yang peserta didik miliki jika kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika sudah meningkat? Apa saja yang bisa saya lakukan ketika kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika sudah meningkat? Hal-hal apa saja yang dapat mempertahankan kemampuan peserta didik yang sudah meningkat? Di sini untuk tindakan atau penyelidikan yang akan menjawab pertanyaan, mematakan kemampuan peserta didik agar bisa diberikan praktik. Peserta didik yang sudah memiliki kemampuan yang lebih dari peserta didik lainnya diajarkan tutor untuk temannya, meningkatkan tahap tingkat kesulitan praktik yang diberikan. Untuk selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Untuk pertanyaan, tindakan apa yang dilakukan untuk mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik? Untuk menjawab pertanyaan, tindakan atau penyelidikan yang kami buat, membuat catatan kemajuan peserta didik tentang kemampuan yang sudah mereka peroleh, mengikut sertakan anak-anak yang sudah mencapai kemampuan yang lebih dari peserta didik lainnya dalam ajang kompetisi, misalnya dalam Olimpiade Informatika. Yang terakhir, atur eksekusi, deliver. Untuk pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam memahami pembelajaran informatika? Siapa saja yang saya libatkan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam memahami pelajaran informatika? Untuk menjawab pertanyaan, tindakan atau penyelidikan, mengajak rekan guru untuk bertukar pikiran, mengadakan kegiatan listen study, mengajak kepala sekolah atau PKS untuk mengobservasi kelas saya dalam waktu yang sudah disepakati bersama. Itulah visi saya, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran informatika yang saya sudah terapkan ke dalam Bagja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.